Tapi kalau gede sama aja kayak ada TikTok sama YouTube itu Masya Allah. Halo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana zidna ilmana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Ahad ini kita bisa berkumpul kembali untuk hadir, untuk duduk di majelis ilmu. Semoga pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kita malam hari ini yaitu tentang seputar adab, dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang adab-adab berdoa. Adab-adab tentang berdoa. Doa ini adalah perkara yang sangat penting, karena kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Jadi doa ini adalah senjata. Kalau kita mau berperang, maka penting membawa senjata. Kalau zaman dulu pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, itu senjata. Kalau kita mau berburu, maka harus membawa senjata. Kalau mau mancing ya bawa pancing gitu kan. Kalau ke hutan berburu membawa senapan atau membawa panah. Supaya apa? Supaya mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Fungsinya senjata itu kan supaya kita itu mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau belajar senjatanya apa? Senjatanya ya ada pensil, ada pena, ada buku, alat tulis. Nah itu senjata. Nah kita hidup di dunia ini butuh senjata, karena banyak sekali kepentingan-kepentingan, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan dunia ataupun kebutuhan nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia. Maka setiap amal itu Nabi mengajarkan doa, ya kan? Karena memang doa itu adalah senjata. Mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, mau keluar rumah ada doanya. Semua ada doanya. Kenapa? Karena doa itu adalah senjata. Mau belajar ada doanya. Kemudian apa lagi? Ketika keluar mencari nafkah itu ada doanya. Bahkan dianjurkan ketika pagi itu dianjurkan untuk sholat duha. Nah itu senjata. Mengetuk pintu langit. Jadi mengetuk pintu langit agar terbuka.
sehingga sholat itu maknanya sebenarnya adalah doa. Jadi sebenarnya sholat itu lugatan secara bahasa artinya sebenarnya doa. Maka agar senjata kita ini tajam, agar senjata kita ini akurat, kalau kita manah tepat sasaran, nggak meleset, maka harus ada trik-triknya, gitu kan ya. Jadi kalau mau mancing, nah itu ada trik-triknya. Ikan permukaan gimana triknya, ikan dasar gimana triknya, kan gitu. Ketika memanah ada triknya supaya senjata itu tepat sasaran. Kita latihan nembak itu ada triknya, jadi tidak sembarangan. Maka karena doa ini senjata, kita juga harus memiliki trik, harus ada adab-adabnya. Nah, adab-adab ini langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung diajarkan oleh Nabi, sehingga doa Nabi itu mustajab. Tidak ada satu doa pun Nabi, jadi tidak ada satu pun doa Nabi itu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Yang pertama tentu beliau karena Nabi ya. Tapi memang karena ada tata caranya dalam berdoa. Ada orang itu doa kok nggak dikabul-kabul sebenarnya. Kok saya doa kok nggak dijabah sama Allah? Itu karena salah satunya tidak diperhatikan adab-adabnya. Baik, kita bahas pada kesempatan hari ini penting. Jadi adab dalam berdoa pertama adalah hendaknya dia mengucapkan tahmid atau pujian pada Allah. Maka memuji Allah dulu ya, minimal alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi doa itu supaya mustajab, yang pertama adalah memuji Allah. Makanya kalau teks doa itu kan banyak ya. Ada yang alhamdulillah, minimal itu, atau alhamdulillahirabbil alamin, atau panjangnya lagi alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Itu adalah adab doa. Kalau panjang itu tidak hafal, maka minimal kita itu ketika berdoa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya ketika berdoa itu supaya dikabulkan oleh Allah, supaya tepat sasaran doa kita. Ibadat senjata tadi ya, ibadat kita memanah tepat sasaran. Maka hendaknya doa ini harus setelah tahmid tadi, yaitu harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenis salawat juga banyak. Jadi ada salawat itu salawat Ibrahimiyah. Jadi salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Ketika salat ya, Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat yang afdal ya. Itu salawat yang afdal. Salawat ketika salat. Atau kalau kepanjangan ya cukup Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, cukup selesai. Atau Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu salawat. Jadi doa itu jangan langsung meminta. Jangan langsung meminta hajatnya, jangan langsung diutarakan. Tapi memuji dulu, bersalawat dulu.
Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah harus memperbanyak memohon ampun atau istighfar. Jadi pertama tahmid, memuji Nabi, kemudian yang kedua bersolawat, memuji Allah, kedua bersolawat kepada Nabi, kemudian yang ketiga banyak mohon ampun, istighfar. Maka ada Allahumma maghfir lil muslimin wal muslimat ya, wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Minta ampun, baik itu untuk diri kita sendiri atau untuk kedua orang tua atau untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi yang penting adalah ada minta ampun, mohon ampun. Atau menggunakan doa-doa para nabi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam alaihissalam. Doa Nabi Adam alaihissalam. Jadi mohon ampun ya. Mohon ampun atau istighfar atau astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik bisa juga. Saya mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Karena doa itu tidak diijabah, salah satunya adalah karena banyak dosa. Jadi kenapa kok doa itu tidak mustajab? Karena salah satunya adalah banyak dosa. Sehingga ada hijab. Jadi dosa itu kan sebenarnya hijab, penghalang. Ketika seseorang beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka hijab ini disingkap. Terbuka. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Maka istighfar ini penting, memohon ampun. Jelas sampai sini? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya, dalam surat Nuh ya. Maka beristighfarlah. Istaghfiru, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ampunan Allah itu luas. Maka harus banyak mohon ampun kepada Allah. Kemudian berikutnya yaitu harus berbaik sangka atau husnudzon. Kita yakin doa kita itu dijabah sama Allah. Nah itu harus ada ya. Jadi jangan kita itu ragu dengan doa kita. Saya sholat diterima enggak ya? Saya doa ini diterima apa enggak ya? Dikabulkan apa enggak ya? Nah kalau kita ragu, maka Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kata hambanya, wah kayaknya saya ini sholat nggak diterima, nah, akhirnya beneran nggak diterima. Saya ini doa ini kayaknya nggak dikabulkan, ya, akhirnya benar tidak dikabulkan. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka kita harus yakin, harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Ya, jadi pasti dikabulkan. Karena Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku maka akan aku kabulkan. Nah, jadi ini Allah sendiri yang berkata, Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "Ud'uuni astajib lakum." Jadi Allah nggak mungkin berdusta kan? Allah nggak mungkin bohong. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau Allah tidak pernah mengingkari janji.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni astajib lakum, doalah kalian kepadaku maka pasti akan aku kabulkan, maka kita harus yakin bahwasanya doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Maka harus yakin. Di surat Al-Baqarah juga disebutkan ya, ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku meminta bertanya kepadamu tentang aku. Jadi ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, maka katakanlah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan, aku akan mengijabah, mengabulkan, yaitu doa orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan, mengijabah orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu pasti dikabulkan. Ini harus yakin, harus yakin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kalian kepada Allah dan kalian itu yakin doa itu pasti dijabah. Jadi harus yakin. Jadi jangan kita itu ragu, jangan ragu. Baik, pertama tidak adabnya. Pertama adalah memuji Allah. Kedua, bersalawat. Ketiga, mohon ampun kepada Allah, ampun ya. Baru ketiga, keempat, harus berbaik sangka atau harus yakin, harus berbaik sangka atau yakin bahwasanya doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima, bisa tes. Yang kelima ya, yaitu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi doa itu bersungguh-sungguh. Gimana caranya? Diangkat tangannya, kemudian menghadap kiblat dalam keadaan suci. Itu sungguh-sungguh namanya. Berdoa pada waktu yang mustajab setelah sholat atau antara azan dan iqamah. Jadi nunggu sholat fardu, setelah qobliyah kita berdoa sampai nanti waktu qomat. Nah itu waktu yang mustajab dipilih, makanya sungguh-sungguh. Atau sepertiga malam ketika tahajud sebelum azan subuh, itu adalah waktu mustajab. Ketika hari Jumat ya, itu adalah waktu mustajab. Ketika bulan Ramadan mustajab, ketika malam Lailatul Qadar. Jadi bersungguh-sungguh doanya. Dengan cara apa? Dengan cara memilih waktu yang mustajab, memilih tempat yang mustajab, memilih kondisi yang mustajab. Jadi dikabulkan doa itu ada tempat, ya, ada tempat, ada waktu. Kemudian yang ketiga adalah kondisi. Waktu mustajab tadi ya, ada bulan Ramadan, ada hari Jumat, selepas sholat atau menunggu waktu sholat, menunggu iqamat dan seterusnya. Tempat mustajab di masjid, dan masjid yang terbaik adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu tempat mustajab masjid. Atau di Jabal Arafah, atau di Padang Arafah, di Jabal Rahmah, atau di Padang Arafah.
Tanah Haram ya, ada di Mekah. Ini tempat, atau di Rogo di Masjid Nabawi, itu tempat. Atau ketika dia, atau kondisi sakit, orang sakit itu doanya mustajab. Jadi kalau lagi sakit harus banyak berdoa. Sedang terzalimi, ada orang yang menganiaya kita ditipu, kita apa lagi? Ya pokoknya terzalimi lah. Rumah kita dirusak, seumpamanya, kendaraan kita dicuri. Dalam kondisi terzalimi kita, maka doanya mustajab, maka doalah yang baik-baik. Atau kondisi ketika safar, ketika bepergian. Jadi ketika bepergian itu doanya mustajab. Baik itu safar ke suatu daerah atau safar yang lebih afdal adalah ketika haji dan umroh. Jadi ketika berangkat haji atau umroh itu kan safar dalam kondisi perjalanan. Maka itu adalah safar terbaik, waktu yang mustajab, kondisi yang sangat mustajab. Ada sebuah hadis dari Nabi, kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah. Dan janganlah ia berkata, ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksaku ya Allah. Jadi nggak boleh doa, ya Allah terserah engkau ya Allah, aku udah berdoa. Mau dikabulin, mau nggak jual apa-apa ya Allah, terserah kamu ya Allah, terserah engkau ya Allah. Ini nggak sopan doanya. Dia doanya nggak sungguh-sungguh, nggak berharap betul itu. Maka doa yang terbaik adalah berharap betul, mengharap sungguh-sungguh. Jadi betul-betul berharap. Jadi tidak boleh Allahumma insyaita fa'atini. Ya Allah, jika engkau berkehendak, jika engkau mau ya kabulkan. Tapi kalau engkau tidak mau mengabulkan, nggak apa-apa ya Allah. Nah ini doanya nggak sungguh-sungguh berarti. Jadi doa itu harus memaksa. Sebagaimana anak meminta kepada orang tua, itu kan kadang-kadang merengek gitu ya, memaksa sampai dia nangis, gulung gitu. Pokoknya maksa betul gitu. Nangisnya nggak diam-diam, supaya orang tua itu ngasih. Nah kita sama Allah gitu. Jadi ketika kita minta berdoa kepada Allah, itu betul-betul, bahkan dianjurkan menangis kan. Ketika doa itu dianjurkan kita itu menangis, ya, menangis. Berarti dia sungguh-sungguh. Doa di sepertiga malam, kondisi sendirian, di malam yang dingin hening, dia mengadakan tangannya memohon kepada Allah, kemudian meneteskan air mata dengan penuh kesungguhan. Dia mohon ampun, kemudian minta rezeki yang melimpah. Itu doanya pasti dijaga sama Allah. Maka sungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi secara sungguh-sungguh tadi ya, banyak sungguh-sungguh itu. Jadi dipilih waktunya, kemudian tempatnya, kondisinya, kemudian termasuk doa itu mendesak terus menerus, diulang lagi. Jadi jangan pernah bosan untuk berdoa meminta kepada Allah. Ya, seperti tadi, seperti orang tua, anak itu kalau tiap hari minta itu lagi, hari ini nggak dikasih, besoknya minta lagi, nggak dikasih, besoknya minta lagi, sampai nangis, ya pada akhirnya orang tua itu yang ngasih juga gitu. Selagi itu kebaikan, selagi itu baik untuk dirinya. Kemudian doa ini disunahkan diulang 3 kali. Nah, jadi setiap doa itu sebenarnya disunahkan untuk diulang sebanyak berapa? 3 kali. Itu diulang 3 kali.
kita habis sholat, setiap sholat ya kita doa untuk orang tua kita, itu kita sungguh-sungguh berdoa dan mendoakan sebanyak 3 kali kan. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bukti kalau kita itu sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk orang tua kita, dan supaya orang tua kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jadi diulang 3 kali sebagaimana ketika sujud sholat, ketika ruku kan dianjurkan 3 kali ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Jadi disunahkan untuk berdoa diulang sebanyak 3 kali. Ini ada sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sawtahu thumma da'a alaihim wa kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy. Rasulullah pernah doa diulang sebanyak 3 kali. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya, beliau mengeraskan suaranya. Kemudian beliau berdoa kejelekan. Jadi Rasul Nabi itu pernah mendoakan kejelekan bagi mereka. Dan apabila Rasulullah SAW berdoa, beliau ulang sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau SAW memohon, diulang sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengatakan doa beliau itu adalah, ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ini Nabi ketika dakwah, orang-orang Quraisy itu banyak yang tidak masuk Islam. Jadi ketika Nabi dakwah, Nabi itu kan dari suku Quraisy ya. Nabi itu mendakwahi sukunya sendiri, tapi kok susah masuk Islam. Sehingga Rasulullah itu doanya Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan atasmu kaum Quraisy. Jadi terserah engkau ya Allah. Kaum Quraisy itu kalau mau dikasih hidayah, dikasih hidayah. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, karena hidayah berada atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah itu atau petunjuk itu merupakan hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini doanya ya. Kemudian doa yang terbaik adalah doa sabu jagat itu. Doa sabu jagat. Nah itu sudah sebenarnya semua tercakup di situ ya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada 3 ini. Ya Allah, berikanlah kebaikan aku di dunia dan berikanlah aku kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa neraka. Jadi doa ketiga itu sebenarnya sudah cukup. Saat itu dulu pernah belajar sama seorang ustaz. Jadi disuruh doa. Jadi doanya singkat betul. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian Allahumma fil muslimin. Kemudian baru langsung Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi selesai. Karena doa itu doa sabu jagat. Jadi doa itu kalau memang nggak hafal, ya doa yang sesingkat mungkin dan itu mewakili kepada keseluruhan. Jadi doanya singkat, padat, itu doa sabu jagat. Jadi kalau nggak hafal, nggak baca teks doa yang hafal,
Cukup hafalkan doa itu aja. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, ini doa itu sebaiknya yang singkat sebenarnya. Baik, jelas ya? Insya Allah bisa dipahami. Nah, ini ketika kita berdoa harus kita amalkan. Harus kita amalkan. Kemudian terakhir, sesungguhnya seluruh doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba tidak ada yang tidak dijabah oleh Allah. Jadi sebenarnya doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Seluruh doa itu dijabah. Hanya saja memang doa itu ditunda. Jadi doa itu ada yang langsung dikabulkan, kemudian ada yang ditunda. Sekarang doa ternyata dikabulkannya 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan, atau 30 tahun ke depan, atau 50 tahun ke depan, padahal doanya sekarang. Jadi doa itu tidak ada yang tidak diijabah. Jadi memang doa itu ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda. Kemudian doa itu yang ketiga tidak dikabulkan tapi diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Jadi doa itu tidak dikabulkan oleh Allah tapi diganti dengan yang lebih baik. Karena Allah tahu kondisi hambanya. Jadi ada seumpamanya orang itu minta kekayaan. Ada orang itu semuanya minta kekayaan. Ternyata dia sudah doa berpuluh-puluh tahun tapi kok dia tidak kaya-kaya. Tidak kaya-kaya. Nah, bisa jadi ini Allah Maha tahu ya. Kalau dia kaya itu bisa jadi nggak baik untuk dirinya. Bisa jadi karena dia sombong. Bisa jadi ya, nggak taat lagi sama Allah dan seterusnya. Sehingga diganti oleh Allah dengan yang lain. Bisa dikasih ketenangan, bisa dikasih kesehatan, gitu. Bisa dikasih keturunan yang soleh. Dia tidak kaya, tapi punya keturunan yang soleh. Dia tidak kaya, tapi hidupnya tenang. Dia tidak kaya, tapi sehat. Nah, jelas ya. Jadi tidak ada doa itu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi ada memang doa itu yang cepat dikabulkan, ada yang ditunda, ada yang doa itu memang diganti oleh Allah dengan yang lain. Karena kalau dikasih bukan baik untuk dirinya, tapi justru malah buruk. Ada orang doa semua, minta jadi pemimpin semua, minta kedudukan, doa supaya jadi kepala desa atau supaya jadi bupati. Sudah doa terus tapi tidak dijabah sama Allah. Begitu pemilihan ternyata kalah. Oh, ternyata ini adalah cara Allah yang terbaik. Bisa jadi dia menjadi bupati nggak jadi semuanya, nyalon nggak jadi. Ya bisa jadi Allah ganti dengan nikmat yang lain. Ketika dia dagang sukses, atau Allah berikan kesehatan tadi, Allah berikan ketenangan dan seterusnya. Jelas ya? Jadi doa itu tidak ada yang dijabah. Kemudian yang terakhir, doa itu pasti dijabah nanti di akhirat, karena doa itu adalah ibadah. Jadi ketika kita itu berdoa, kemudian di dunia ini tidak dijabah, maka nanti Allah SWT ganti di akhirat dengan yang lebih baik, yaitu Allah ganti dengan surga. Karena orang yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ini menunjukkan bahwasanya dia itu bukan orang yang sombong. Jadi kita itu doa itu pertama bukan menginginkan hajat kita dikabulkan, utamanya bukan itu. Tapi utamanya adalah kita itu memang betul-betul butuh Allah. Jelas ya? Kita itu berdoa kepada
Allah itu supaya kita itu tidak menjadi manusia yang sombong. Itu yang pertama sebenarnya. Bukan karena hajat-hajat kita, walaupun itu juga penting. Tapi orang berdoa itu sebenarnya, sekali lagi saya sampaikan, bukan karena hajat-hajatnya, tapi kita itu butuh Allah. Kita itu sedang merendah di hadapan Allah. Kita itu menunjukkan kita itu bukan manusia yang sombong. Jelas ya? Jadi ketika kita sudah berdoa kemudian tidak dikabulkan, maka doa itu akan Allah ganti nanti di akhirat. Dengan apa? Yaitu dengan surga yang justru jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Maka doa ini penting. Doa ini penting. Mau dikabulkan tidak dikabulkan, kita harus tetap berdoa kepada Allah sampai kita wafat. Kita tetap memohon kepada Allah sampai kita meninggal. Jadi kita itu butuh Allah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal kita terus berdoa. Jangan putus asa daripada meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ya soal ya. Mudah-mudahan sedikit alim ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Kita terus berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan doa kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Siapa? Allahu Akbar.